Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan masih tentang materi jaringan. Kalau kemarin kita sudah membahas 3 jaringan, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Dan hari ini kita akan lanjutkan ke jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat? Yaitu jaringan yang mengikat atau menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain untuk membentuk organ-organ. Yang kemudian organ ini akan membentuk sistem organ ini kemudian akan menjadi individu. Fungsi jaringan ikat itu ada banyak. Yang pertama adalah untuk mempersatukan, melekatkan jaringan ke jaringan yang lain. Yang kedua, membungkus, melindungi jaringan lain atau organ tubuh. Yang ketiga, mengisi rongga-rongga di antara organ tubuh, kemudian menyokong dan mengukuhkan tubuh. Yang berikutnya, menyimpan lemak dan memproduksi sel darah. Yang terakhir, menghasilkan imunitas. Komponen jaringan ikat itu tersusun oleh banyak hal. Yang pertama adalah yang berbentuk serat atau serabut. Serat ini ada 3 macam. Yang pertama adalah serat kolagen yang memiliki sifat tidak elastis, sangat kaku, berwarna putih. Serat ini bisa ditemukan di tendon, atau serat ini yang membentuk tendon itu adalah serat kolagen. Yang kedua adalah serat elastis. Serat ini memiliki elastis yang tinggi. Kemudian warnanya itu kuning. Serat elastis itu ditemukan seperti di pembuluh darah, ligamen, dan laring. Sedangkan serat retikuler itu adalah serat yang tipis dan bercabang, makanya disebut retikuler. Serat ini memiliki elastis yang rendah, warnanya putih. Fungsinya adalah menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan yang lain. Serat ini ditemukan di hati, limfa, dan kelenjar limfa. Penyusun komponen jaringan ikat yang kedua yang berbentuk sel. Ada banyak sel. Satu adalah fibroblast yang berfungsi mensintesis protein. Yang kedua makrofag, yaitu sel yang bentuknya tidak teratur, yang berfungsi untuk memakan sel yang mati dan juga bakteri, itu makrofag. Kemudian sel tiang atau sel mas yang menghasilkan 2 senyawa, 2 zat, yaitu heparin dan histamin. Yang mana heparin ini yang menjadikan darah kita itu tidak membeku karena menghasilkan antikoagulan. Sedangkan histamin adalah zat yang berfungsi meningkatkan permeabilitas kapiler darah, sehingga kapiler itu bisa dilalui oleh zat-zat yang ada di dalam darah. Yang keempat adalah sel lemak atau adiposa yang berfungsi untuk menyimpan lemak. Leukosit atau sel darah putih itu juga bagian dari yang menyusun jaringan ikat yang berfungsi untuk membunuh kuman, membunuh penyakit, virus, bakteri, itu adalah leukosit. Berikutnya ada yang berbentuk matrik atau bahan dasar. Ada 2 zat yang menyusun, satu mukopolisakarida sulfat, yang mana zat ini kalau matriknya itu berisi banyak komponen ini, maka akan menjadikan jaringan ikat itu menjadi kaku. Yang kedua adalah asam hyaluronat. Kalau bahan dasar itu banyak komponennya adalah asam hyaluronat, maka jaringan ikat itu akan lunak, lentur, contohnya pada persendian. Macam-macam jaringan ikat. Yang pertama adalah jaringan ikat biasa. Jaringan ikat biasa itu dibagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat biasa longgar.
Bentuknya seperti itu, dan ini bisa dijumpai di pembuluh darah dan juga saraf. Yang kedua adalah jaringan ikat biasa padat, karena penyusunnya itu padat, banyak serat-seratnya. Ada dua, teratur, susunannya teratur, gambarnya seperti itu. Bisa ditemukan di tendon dan ligamen. Ada juga yang padat tapi tak teratur, gambarnya seperti ini. Bisa dijumpai di hati, ginjal, dan limfa. Jaringan ikat yang kedua adalah jaringan ikat khusus. Jaringan ikat khusus ini contohnya satu, kartilago atau tulang rawan. Yang kedua, osteon atau tulang keras. Yang keempat, darah. Yang keempat, adiposa. Yang ketiga, darah. Kita akan bahas satu persatu. Kartilago atau jaringan tulang rawan. Kartilago ini disusun oleh sel yang bernama kondrosit. Kondrosit ini berada di rongga. Kita lihat gambarnya itu. Jadi yang merah-merah itu selnya, dan itu dibungkus oleh rongga. Rongganya namanya lacuna. Kartilago juga disusun oleh banyak serat, matrik keruh dan elastis. Berfungsi salah satunya itu menyusun kerangka bayi yang baru lahir. Itu hampir semua tulangnya itu tulang kartilago. Juga terdapat di organ-organ tertentu seperti pada daun telinga, hidung, tulang rusuk, persendian, dan lain-lain. Jenis kartilago itu ada 3 berdasarkan penyusunnya. Yang pertama adalah kartilago hialin, yaitu matriknya itu terdiri dari serabut kolagen yang halus, berwarna putih kebiru-biruan dan transparan. Memiliki elastisitas tinggi. Ini bisa dijumpai di ujung tulang rusuk, kemudian cakra epifisis sama saluran pernafasan. Itu tulang rawan yang menyusun, itu jenisnya kartilago hialin. Elastisisnya tinggi. Yang kedua adalah kartilago elastin. Matriknya itu berwarna keruh kekuning-kuningan, tersusun atas serabut kolagen dan elastin yang berwarna keruh dan berstruktur jala. Lebih elastis dari kartilago yang tadi. Lokasinya itu bisa dijumpai di epiglotis, di laring, bronkiolus, dan daun telinga. Yang ketiga adalah kartilago fibrosa. Matriknya itu berwarna gelap dan keruh. Seratnya terdiri dari serat kolagen padat, kasar. Merupakan jaringan tulang rawan yang paling kuat. Elastisisnya itu rendah. Ini bisa dijumpai seperti di ruang tulang belakang. Ruas tulang belakang itu di ruas-ruasnya itu ada tulang rawannya. Juga terdapat di pertautan tulang kemaluan, juga berada di persendian. Yang kedua adalah osteon atau tulang keras atau tulang sejati. Matriknya itu kenapa keras? Karena matriknya itu tersusun atas garam mineral, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Jadi strukturnya itu bisa menjadi keras karena ada penyusunnya ini. Kemudian tulang ini dibungkus oleh selaput tulang, namanya periosteum. Ada 3 sel yang menyusun osteon itu, ditemukan 3 sel. Yang pertama adalah osteosit, yaitu sel tulang yang terdapat di dalam lacuna, di dalam matrik
Jadi sel utamanya adalah osteosit. Osteon itu tersusun atas sel osteosit. Lah osteosit itu awalnya berasal dari osteoblas. Jadi sel induk kemudian akan menghasilkan osteosit yang kemudian membentuk materi organik matrik. Yang ketiga adalah osteoklas. Sel yang berfungsi merombak jaringan tulang. Jadi jaringan tulang itu ada yang berbentuk spons, ada rongga-rongganya, dan rongga-rongga itulah karena terjadi perombakan tulang, tidak semua padat, ada yang berongga, dan itu yang menjadikan berongga adalah sel osteoklas. Osteosit itu berada di rongga yang namanya lakuna, sama dengan kartilago. Osteosit itu berhubungan dengan osteosit yang lain. Kalau berhubungan ke samping, itu disebut dengan kanalikuli. Tapi kalau ke depan yang akhirnya akan membentuk lingkaran, itu disebut dengan lamela. Yang lamela ini akhirnya membentuk lingkaran, yang kumpulan dari lingkaran-lingkaran itu akan membentuk sistem Harvest. Kita bisa lihat di gambar itu, bentuknya lingkaran-lingkaran, dan di tengah lingkaran-lingkaran itu terdapat pembuluh darah dan saraf. Kumpulan dari lingkaran itu disebut sistem Harvest. Yang ketiga, masih jaringan ikat khusus. Yang ketiga adalah darah. Darah ini ada yang berbentuk cair yang disebut dengan plasma darah. Sedangkan yang berbentuk padat atau sel darah itu ada 3. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah, kemudian trombosit atau keping darah, dan yang ketiga adalah leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih ini secara garis besar dibagi menjadi 2. Ada yang punya granula dan tidak punya agranula, tidak punya semacam pasir yang ada di dalam selnya. Nah, perhatikan itu, sel ada bintik-bintik kecil itu disebut granula. Yang granula itu ada 3, neutrofil, eosinofil, sama basofil. Sedangkan yang agranula itu ada 2, monosit sama limfosit. Dan limfosit ini dibagi menjadi 2, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B itu adalah proses pembentukan di sumsum tulang belakang dan pematangannya di situ. Tetapi limfosit T itu produksinya di sumsum tulang belakang, proses pematangannya itu di kelenjar timus. Yang terakhir itu adalah adiposa. Adiposa adalah jaringan ikat yang mengandung atau menyimpan lemak. Fungsinya 1 sebagai pelindung beberapa organ, menyimpan cadangan makanan, mengatur suhu. Saya kira itu anak-anakku sekalian pertemuan kali ini. Terima kasih, dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin.